Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, wanita iblis, lihat itu. Apakah itu kekuatan spiritual yang mampu memungkinkan Wang Qiang untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi? Chu Feng bertanya pada wanita iblis sambil menunjuk pada tubuh cahaya. Meskipun dia sudah yakin bahwa itu adalah masalahnya, tapi Chu Feng masih ingin mengkonfirmasi dengan wanita iblis. Itu karena, dia ingin benar-benar merasa yakin. Iya, itu dia. Meskipun Moonlight Immortal Spirit Flower telah membuka gerbang Starlit, tapi energinya masih ada. Lebih jauh lagi, energi itu tidak lagi mengamuk. Suami aku bisa menggunakannya seperti apa adanya. Tapi sayangnya, itu sudah memasuki gerbang Starlit. Ini benar-benar sangat disayangkan, jawab wanita iblis itu sambil menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tidak, kita mungkin bisa mencobanya, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia mulai terbang cepat menuju gerbang Starlit. Hei Chu Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bertindak bodoh. Jika kamu memasuki gerbang Starlit dan menghadapi badai antar bintang, tubuh kamu pasti akan hancur, dan kamu akan terbunuh. Bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu, teriak si wanita iblis. Setelah melihat itu, wanita iblis itu berteriak keras. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan teknik khusus, dan mulai memancarkan energi isap yang tak terbatas. Dia mencoba membawa Chu Feng kembali. Tapi sayangnya, Chu Feng sudah berhasil mendekati gerbang Starlit. Kekuatan menarik yang dipancarkan oleh gerbang Starlit itu juga sangat aneh. Sementara itu tidak terlalu kuat, tapi itu menciptakan kontras yang jelas terhadap daya tarik yang dipancarkan oleh wanita iblis. Kekuatan menarik yang dipancarkan oleh gerbang Starlit juga masih ada. Namun demikian, kekuatan menarik yang dipancarkan oleh wanita iblis itu diserap olehnya. Tepat pada saat itu, Chu Feng sudah memasuki gerbang Starlit. Setelah memasukinya, tatapan Chu Feng segera berubah. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, jantungnya mulai berdetak kencang seperti lautan yang menderu. Selain itu, dia juga sangat bersemangat. Jika seseorang harus menggambarkannya, maka adegan di depan Chu Feng dapat digambarkan dengan satu kata, yaitu, mengherankan. Di langit berbintang yang luas ada banyak bintang, dan masing-masing bintang adalah dunia. Semua ini ada di hadapannya. Meskipun mereka jelas sangat jauh, dan mereka tampaknya berada dalam jangkauan tangan. Sensasi semacam itu seolah-olah seluruh dunia berada dalam genggaman Chu Feng. Namun pada saat yang sama, Chu Feng juga merasakan sensasi yang sama sekali berbeda. Sensasi itu menjadi sangat kecil. Di tempat itu, Chu Feng merasa bahwa dia sangat kecil. Dia merasa bahwa dia lebih rendah daripada setitik debu. Mungkin ledakan angin yang kuat akan meniup Chu Feng berkeping-keping, dan membunuhnya dalam prosesnya. Chu Feng, kamu tidak bisa tinggal lama di sini. Cepat, kumpulkan kekuatan spiritual itu. Tepat pada saat itu, suara si ratu tiba-tiba saja terdengar. Mendengar perintah itu, Chu Feng tidak ragu lagi. Dia mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan meraih. Semburan daya isap ditembakkan ke arahnya, itu untuk menyelimuti kekuatan spiritual dan energi sumber. Tidak diketahui apakah itu mungkin karena kultivasi Chu Feng terlalu lemah, yang membuat kekuatan bela dirinya tidak berguna di sini. Atau mungkin ada alasan lain. Namun demikian, daya isap yang dipancarkannya tidak mampu menangkap tubuh cahaya itu. Cepat kembali ke sini, apa kamu mencoba membuang hidupmu? Kamu saat ini sedang melayang. Jika kamu tidak kembali sekarang, kamu akan selamanya jatuh ke langit berbintang. Suara wanita iblis itu bergema di belakang Chu Feng. Chu Feng juga bisa merasakan bahwa, ada energi tak terlihat yang mendorongnya ke kedalaman langit berbintang. Dia tumbuh semakin jauh dari gerbang Starlit. Namun demikian, Chu Feng tidak berbalik. Justru sebaliknya, dia tiba-tiba bergerak. Selanjutnya, dia berencana mendekati tubuh cahaya dengan tubuh fisiknya. Benar-benar menginginkan bencana, ucap si wanita iblis. Melihat pemandangan ini, wanita iblis itu meringis. Dia bahkan tidak berani terus melihat apa yang sedang terjadi. Melalui usahanya, Chu Feng akhirnya berhasil mendekati tubuh cahaya itu. Selanjutnya, ia berhasil menangkapnya dengan tangannya.
Ratu, aku bisa mengembalikan energi spiritual. Namun sayangnya, sumber energinya sudah tersebar. Aku tidak dapat membawanya kembali. Sepertinya kamu harus memperbaikinya di sini, kata Chu Feng. Hehehe, itu memang sesuai dengan niat aku, balas si ratu. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, si ratu segera mengungkapkan senyum berkilauan. Kemudian dengan bantuan dari Chu Feng, si ratu langsung menyedot semua energi sumber dan memperbaikinya. Aliran energi sumber ini bukan masalah kecil sama sekali. Itu meningkatkan kultivasi si ratu dari peringkat 6 Half Martial Ancestor, itu menjadi peringkat 7 Half Martial Ancestor. Tidak buruk, tampaknya bunga roh abadi Moonlight benar-benar sebuah harta karun, gumam Chu Feng. Chu Feng bisa merasakan peningkatan dalam kultivasi si ratu. Berpikir kembali, sangat sulit bagi si ratu untuk meningkatkan kultivasinya. Namun dengan menyaring energi sumber itu, dia dapat langsung mencapai terobosan. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat gembira. Kemudian Chu Feng berbalik, dan mulai bergegas menuju gerbang Starlit. Sial, namun meskipun gerbang Starlit jelas tidak jauh, tapi sekarang terasa sangat jauh. Meskipun Chu Feng jelas mengerahkan semua kekuatannya untuk berlari menuju gerbang Starlit, tapi jarak di antara mereka tumbuh lebih dekat sangat lambat. Chu Feng, teruskan. Gerbang itu tampaknya akan menutup, ucap si ratu. Pada saat itu, jantung si ratu telah melompat ke tenggorokannya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu betul bahwa segala sesuatu mengarah ke bencana jika Chu Feng tinggal di sini. Untungnya, Chu Feng berhasil melewati sesuatu yang menakutkan ini dengan bencana. Setelah berusaha keras, Chu Feng akhirnya mencapai gerbang Starlit. Setelah memasuki gerbang Starlit, Chu Feng mengambil beberapa langkah, lalu jatuh ke tanah. Pada saat itu, dia berkeringat seperti babi, dan kesehatannya menjadi sangat lemah. Chu Feng tidak pernah sebegitu lelahnya. Bahkan bertarung selama 10 hari dan 10 malam berturut-turut, itu tidak akan membuatnya lelah sampai tingkat ini. Namun ketika melarikan diri dari langit berbintang, itu telah menghabiskan hampir semua kekuatannya. Bas-bas. Tepat pada saat itu, gerbang Starlit itu tertutup. Tidak ada jejak keberadaannya yang tersisa, dan seolah-olah gerbang Starlit tidak pernah ada. Melihat adegan itu, Chu Feng merasakan ketakutan yang tersisa. Jika dia selangkah saja terlambat untuk kembali, dia akan terjebak di langit berbintang yang luas itu. Lebih jauh lagi, dengan kultivasi yang dia miliki, dia tidak akan bisa mencapai galaksi manapun. Dan sebaliknya, ia hanya akan terus melayang di langit berbintang. Satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Apakah kamu sudah bosan hidup? Tanya wanita iblis itu sambil menatap Chu Feng. Bawa itu ke Wang Qiang, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dia melemparkan tubuh cahaya, yang berisikan sejumlah besar kekuatan spiritual ke wanita iblis itu. Wanita iblis itu pun tidak ragu-ragu. Dia segera membawa tubuh cahaya kepada Wang Qiang, dan memberinya makan. Kemudian, dia membuat formasi spiritual untuk membantu Wang Qiang memperbaikinya. Karena kenyataan bahwa tubuh cahaya hanya terdiri dari kekuatan spiritual murni sekarang, dan itu cukup mudah untuk disempurnakan. Melihat bahwa wanita iblis itu berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya, Chu Feng pun bertanya dengan penuh semangat. Apakah berhasil? Tanya Chu Feng. Ketika suami aku bangun, dia juga akan menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Wanita iblis itu berkata sambil tersenyum. Namun demikian, ekspresi wanita iblis itu berubah serius segera setelahnya. Dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, sebelumnya, kamu akan terjebak di langit berbintang jika kamu sedikit lebih lambat. Aku pikir kamu tahu betul konsekuensi apa yang akan terjadi. Selain itu, kamu juga harus tahu betul bahwa, aku pasti akan menggunakan kekuatan spiritual pada suamiku begitu kamu mendapatkannya. Semua risiko yang kamu ambil hanya akan bermanfaat baginya. Jadi, apakah benar-benar layak bagimu untuk melakukan semua itu? Wanita iblis itu bertanya dengan sangat serius. Kata Chu Feng tanpa ragu sedikit pun. Kenapa? Tanya wanita iblis itu sambil menunjukkan ekspresi bingung. Chu Feng hanya tersenyum, dan dia melirik Wang Qiang yang masih tak sadarkan diri. Kemudian dia berkata, karena dia adalah saudaraku, jawab Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi wanita iblis itu berubah lamban. Dia sepertinya tidak bisa memahami implikasi di balik kata-kata itu.
Pada saat itu, Wang Qiang yang punggungnya menghadap Chu Feng dan wanita iblis, dia perlahan-lahan membuka matanya. Tetes air mata benar-benar berkilau di matanya. Aku sudah menyembuhkan luka suami aku. Dia akan segera bangun. Setelah suamiku bangun, kita harus pergi ke gundukan makam yang sangat terpencil bersama-sama. Wanita iblis berkata kepada Chu Feng. Gundukan makam yang sangat terpencil, kenapa sih kita pergi ke sana? Tepat setelah wanita iblis mengatakan kata-kata itu, Wang Qiang segera duduk dan berbicara sebagai protes. Suamiku, kamu sudah bangun. Bagaimana kamu bangun begitu cepat? Apakah kamu berpura-pura tidak sadar? Wanita iblis itu berjalan ke arah Wang Qiang, dan bertanya padanya dengan ekspresi skeptis. Kenapa aku akan berpura-pura? Aku kaget bangun karenamu, jawab Wang Qiang sambil mengerutkan bibirnya dan terus memprotes. Kenapa kita akan pergi ke gundukan makam tanpa tanda yang sangat terpencil? Sudahkah kamu merasa bosan hidup? Tanya Wang Qiang. Suamiku, sisa di gundukan makam yang sangat terpencil itu ditemukan olehku. Itu adalah sisa Grandmaster Kai Hong. Sangat mungkin bahwa sisa itu berisi warisan Grandmaster Kai Hong. Adapun warisan Grandmaster Kai Hong, itu bukan masalah kecil. Saat ini kamu, Chu Feng, dan aku, kami bertiga semuanya spiritualis dunia jubah abadi. Karena itulah, bagaimana mungkin kita membiarkan sisa-sisa itu lewat begitu saja? Wanita iblis itu berkata kepada Wang Qiang. Sementara apa yang kamu katakan adalah benar, tapi kan ada banyak kekuatan yang berkumpul di sini. Selain itu, banyak juga ahli yang fokuskan pada makam gundukan yang tidak bertanda yang sangat terpencil. Bagaimana kita bisa bertarung dengan mereka? Selanjutnya, kamu dan Chu Feng adalah orang-orang yang diburu. Ini terlalu berbahaya. Ucap Wang Qiang sambil menggelengkan kepalanya, dan dia benar-benar tidak ingin pergi. Sepertinya kamu tidak mengerti. Lagi pula, sisa-sisa itu ditemukan oleh aku. Orang-orang itu mungkin belum tentu tahu apa yang aku ketahui. Selama aku pergi, kita pasti akan mendapat untung darinya. Adapun yang disebut sebagai buronan, kita kan bisa menyamar. Siapa yang bisa melihat melalui kita? Kata wanita iblis itu. Wanita iblis, apakah kamu memiliki kepastian keberhasilan? Chu Feng bertanya kepada wanita iblis itu. Tentu saja, aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak aku yakini. Selanjutnya, kentut tua yang menyambar Moonlight Immortal Spirit Graceku, dia juga berada di gundukan makam yang tak bertanda yang terpencil. Aku pasti akan menemukannya, dan membalas dendam. Ini adalah kesempatan langka, dan aku tidak berencana untuk membiarkannya lewat, kata wanita iblis itu dengan tegas. Karena itu masalahnya, kita bisa pergi. Wang Qiang, kamu harus mendengarkan istrimu dan pergi melihatnya. Grandmaster Kai Hong itu memang individu yang luar biasa. Aku juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini, kata Chu Feng kepada Wang Qiang. Saudaraku, kamu juga ingin pergi? Tanya Wang Qiang. Chu Feng mengangguk. Karena kamu juga ingin pergi, lalu aku akan ikut, kata Wang Qiang dengan terus terang. Persetan, apa artinya ini? Ketika aku mengatakan kami harus pergi, kamu mulai memberikan semua alasan. Namun ketika Chu Feng berkata kita harus pergi, kamu langsung setuju. Wanita iblis itu sangat tidak senang, dan meraih kerah Wang Qiang. Tidak, aku terutama mematuhi keinginanmu, jawab Wang Qiang. Melihat bahwa wanita iblis itu marah, Wang Qiang buru-buru tunduk padanya. Wang Qiang saat ini tidak lagi teracuni. Dengan demikian, wanita iblis itu tidak lagi lembut terhadapnya sepanjang waktu lagi. Begitu wanita iblis itu mulai agresif, Wang Qiang akan segera tunduk padanya. Kalau tidak, ia akan berakhir menderita. Untuk seseorang yang tak tahu malu seperti Wang Qiang, dia akan memiliki pandangan ke depan semacam itu. Ada juga kamu, Chu Feng. Jangan panggil aku perempuan iblis lagi. Aku punya nama, ucap si wanita iblis. Lalu, perempuan iblis itu mengalihkan pandangannya yang kesal kepada Chu Feng. Oh, kamu punya nama. Kalau begitu, siapa namamu? Tanya Chu Feng. Zhao Hong, jawab wanita iblis itu. Zhao Hong, seru Chu Feng. Mendengar nama itu, hati Chu Feng segera bergerak. Bukankah Zhao Hong nama wanita iblis itu dalam kehidupan sebelumnya? Namun demikian, menurut biksu tua misterius itu, wanita iblis itu seharusnya tidak dapat mengingat-ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Mungkinkah wanita iblis itu mendapatkan kembali ingatan akan kehidupan sebelumnya?
Zhao Hong, siapa yang memberimu nama itu? Tanya Chu Feng dengan sikap menyelidik. Mengenai itu, aku juga tidak terlalu yakin. Hanya saja sejak aku lahir, aku tahu nama aku adalah Zhao Hong, kata wanita jahat itu. Lalu hal-hal mengenai Moonlight Immortal Spirit Flower, keterampilan bela diri dan teknik formasi kamu, apakah itu hal-hal yang kamu pelajari setelahnya? Atau apakah kamu sudah tahu tentang mereka sejak lahir? Tanya Chu Feng. Mereka sama dengan namaku, kata wanita iblis itu. Oh, jadi begitu, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya menyadari bahwa wanita iblis itu tidak melupakan semua kenangan dari kehidupan sebelumnya. Dia masih ingat sedikit. Chu Feng, wanita iblis ini benar-benar menyedihkan. Dia bahkan tidak ingat ingatan kehidupan sebelumnya. Haruskah kita mengatakan yang sebenarnya, sehingga dia bisa menjalani hidupnya sebagai manusia, dan bukan sebagai monster? Tepat pada saat itu, suara si ratu tiba-tiba terdengar. Mungkin mengetahui tentang ingatan itu akan membuatnya utuh, tetapi mungkin lebih baik baginya untuk tidak tahu tentang ingatan itu. Lagi pula, itu bukan kenangan yang indah. Selain itu, dia mungkin tidak perlu percaya kata-kata aku, kata Chu Feng kepada si ratu. Itu juga benar. Wanita iblis ini memiliki temperamen yang sangat kejam dan tidak stabil. Itu juga baik untuk tidak membiarkan dia tahu tentang hal-hal itu. Jika dia tidak percaya padamu, dan merasa bahwa kamu menipu dia, kamu akan berakhir menderita. Bahkan jika dia mempercayaimu, dia mungkin juga akan kehilangan kendali karena syok. Pada saat itu, kamu juga akan menderita. Karena itu masalahnya, lebih baik untuk tidak memberitahunya tentang hal itu, kata si ratu. Karena kita sudah memutuskan, ayo pergi, kata wanita iblis itu. Tunggu, dengan caramu memandangmu, kamu akan menakut-nakuti orang sampai mati dengan pergi keluar. Bisakah kamu menyamar jadi diri sendiri, sehingga kamu terlihat lebih normal? Kata Wang Qiang. Apa-apaan ini? Apakah kamu berpikir istrimu ini jelek? Balas si wanita iblis. Mendengar kata-kata itu, wanita iblis itu langsung marah. Tidak, bagaimana mungkin aku bisa menganggap istriku jelek? Aku hanya mempertimbangkan keselamatan kami, kata Wang Qiang dengan senyum berseri-seri. Mengubah penampilan aku hanyalah tugas sederhana, ucap si wanita iblis. Saat wanita iblis berbicara, lapisan kekuatan spiritual tingkat immortal menutupi tubuhnya. Dan kemudian, penampilan wanita iblis itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik dengan sosok memikat. Penampilan yang diubah oleh wanita iblis itu pastilah wanita yang sopan. Hanya saja, dia terlalu seksi dan terlalu memikat. Sementara dia akan menarik banyak pria, tapi dia tidak dapat memasuki mata tajam Chu Feng. Terlalu vulgar. Bisakah kamu tidak menyamar sebagai wanita yang lebih sopan? Wang Qiang menghela nafas dan berkata dengan cara yang tidak puas. Apa, kamu benar-benar tidak menyukai estetika istri kamu? Ucap si wanita iblis. Mendengar kata-kata itu, wanita iblis itu meraih telinga Wang Qiang. Tidak, istriku, aku salah, teriak Wang Qiang. Wang Qiang segera mulai menangis kesakitan. Namun sudah jelas, bahwa dia masih tidak puas dengan penampilan wanita iblis itu. Pada saat itu, Chu Feng tanpa sadar mengingat bagaimana wanita iblis itu terlihat dalam kehidupan sebelumnya, yaitu penampilan Zhao Hong. Dia benar-benar kecantikan yang jarang terlihat. Zhao Hong, bagaimana kalau kamu membiarkan aku mengubah penampilan kamu sebagai gantinya? Kata Chu Feng kepada wanita iblis. Mendengar kata-kata itu, wanita iblis itu mengungkapkan tatapan marah, dan seperti pisau tajam ke arah Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena wanita iblis memperhatikan bahwa, Chu Feng juga tidak menyukai penampilan cantik yang dia berikan pada dirinya sendiri. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tampak ragu-ragu, dan tidak bertindak kasar terhadap Chu Feng. Namun sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Dan kemudian, Chu Feng segera mengatur pembentukan formasi untuk membantu wanita iblis mengubah penampilannya. Penampilan yang manis, aliran alami, dan tak terkendali dengan udara yang luar biasa. Meskipun dia mengenakan rok merah, tapi dia masih terlihat seperti peri surgawi. Adapun ini, itu tidak lain adalah penampilan asli Zhao Hong. Bagaimana? Apakah itu sudah cukup bagimu? Tanya Chu Feng sambil membentuk cermin dengan pembentukan spiritualnya, dan mencerminkan penampilan wanita iblis saat ini. Tidak apa-apa, namun dengan mempertimbangkan bahwa kamu penuh perhatian,
maka aku akan menggunakan penampilan ini, balas si wanita iblis. Meskipun wanita iblis itu hanya mengatakan tidak apa-apa, tapi Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia sangat menyukai penampilannya saat ini. Alasan untuk itu adalah, karena wanita iblis itu sudah bergerak ke arah luar. Dari langkah kakinya yang lincah dan gerakan yang penuh kegembiraan, Chu Feng dapat mengatakan bahwa suasana hati wanita iblis itu sangat baik sekarang. Bagaimana? Apakah kamu puas? Tanya Chu Feng sambil menatap Wang Qiang dengan senyum berseri-seri. Dia sepertinya sedang bercanda dengannya. Selagi aku puas, sayangnya itu adalah penampilannya yang berubah, dan bukan penampilannya yang sebenarnya, kata Wang Qiang dengan kecewa. Tidak, itu adalah penampilan asli dari wanita iblis itu. Lebih tepatnya, itu adalah penampilan asli Zhao Hong, kata Chu Feng kepada Wang Qiang menggunakan transmisi suara. Benarkah? Seru Wang Qiang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Wang Qiang berubah. Jenis cahaya khusus langsung bersinar di matanya. Mengapa aku menipu kamu? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Hehehe, itu cukup bagus. Ayo pergi. Mari kita periksa kembali gundukan makam tanpa tanda yang sangat terpencil. Mungkin kesempatan akan muncul dengan sendirinya di tengah-tengah kekacauan, dan kita akan dapat melarikan diri, ucal Wang Qiang. Pada saat ini, suasana hati Wang Qiang juga menjadi sangat baik. Meskipun dia berbicara tentang melarikan diri, tapi dia dengan cepat mengejar wanita iblis itu. Lebih jauh lagi, sambil mengejarnya, dia berteriak. Istriku, tunggu aku. Teriak Wang Qiang. Sebenarnya, aku pikir Wang Qiang ini cocok dengan wanita iblis itu dengan cukup baik, kata si ratu. Kenapa begitu? Tanya Chu Feng dengan bingung. Orang aneh cocok dengan orang aneh, kata si ratu. Itu tampaknya masuk akal, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, tubuhnya juga bergerak ketika dia mulai mengejar mereka. Pada saat ini, Chu Feng juga bersemangat. Alasan untuk itu adalah, karena dia juga menantikan perjalanan mereka ke gundukan makam tidak bertanda yang sangat terpencil. Lagi pula, ada banyak ahli di sana. Bahkan jika dia tidak dapat memperoleh apapun dari pergi ke sana, dia akan bisa mendapatkan pengalaman. Ini akan menjadi kesempatan langka. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng sangat percaya bahwa pahlawan muncul di masa kacau. Semakin kacau tempatnya, maka semakin besar peluang munculnya pahlawan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.